Halo, selamat datang di channel Calon Mahasiswa Channel. Di channel ini akan membahas tema-tema filsafat yang akan disampaikan oleh Dr. Fahrudin Faiz, dosen UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjutkan. Nah, Pak, saya terlanjur punya sahabat. Tapi kok kurang ajar Pak, sahabatku yang satu ini misalnya. Wah, sahabat yang satu ini bikin sebel Pak tiap hari. Kata Konfusius, enggak. Siapapun sahabat kita, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran. Baik pelajaran secara positif maupun pelajaran secara negatif. Kata Konfusius, kalau aku berjalan dengan dua orang, dua-duanya akan jadi guruku. Aku akan mengambil yang baik dan menirunya dari seseorang, dan aku akan mengambil yang buruk dan memperbaikinya dalam diriku. Jadi, ini lanjutannya. Berarti apa? Kalau kita terlanjur bersahabat, kalau tadi kan konteksnya milih, hati-hati jangan deket-deket yang buruk. Kalau kita sudah punya sahabat atau oleh takdir terpaksa ketemu sahabat yang tidak bagus, sudah terlanjur dapat temen sak kontrakan, sak kos, usilnya luar biasa misalnya. Itu kan nasib. Mau ndak mau berteman dengan yang seperti ini. Kata Konfusius, ndak. Apapun sahabat kita, sebenarnya kita bisa menjadikan dia guru. Jadi yang baik dia jadi guru untuk kita tiru, yang buruk dia jadi guru kita untuk introspeksi. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak guru. Makanya dulu waktu kita ngaji Ki Hajar Dewantoro itu kalimatnya setiap orang adalah guru. Nah, itu yang komen-komen usil mungkin wah berarti kita belajar juga Pak dari koruptor. Wah berarti kita belajar juga Pak dari maling-maling. Berarti kita baca. Iya. Kalau dari koruptor kita belajar untuk tidak korupsi. Bukan belajar untuk korupsi. Kebalik. Jadi dari orang-orang yang buruk, dari orang-orang yang negatif, kita belajar untuk introspeksi. Aku jangan begitu, jangan-jangan aku juga sudah begitu. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi kalau ada teman nakal, usil, jahat padamu, alhamdulillah dapat pelajaran agar aku tidak seperti dirimu. Ternyata maki-maki itu jelek, rasanya tidak enak di telinga. Berarti aku dapat pelajaran untuk tidak begitu. Nah, berarti apa? Kalau setiap orang kita posisikan sebagai guru, tetap ada respeknya. Meskipun kalau itu sahabat kita, jangan lupa tadi rumusnya, rumus perbaikan. Setelah kita muhasabah tentang diri kita, baru kita mikir perbaikannya. Dinasehatilah teman tadi, atau gimana caranya dia bisa berubah. Nah, ini tanggung jawab persahabatan, jangan cuek. Pak, sekarang saya sudah muhasabah, ternyata saya tidak punya kualitas korupsi, berarti beres urusan. Ya enggak, kamu masih punya tanggung jawab. Sahabatmu tadi, ya dinasehati. Cari nasihat yang pas. Nah, cari nasihat yang sesuai tadi ya, dengan yang arif dan bijaksana tadi. Jangan ngasih nasihat yang tidak bijaksana. Misalnya temannya korupsi terus dinasehati, hidup ini memang sesuai takdirnya Tuhan. Ya kalau kamu korupsi mungkin memang ketetapannya Allah begitu. Jadi tawakal saja ya. Orang korupsi disuruh tawakal. Keliru kan nasihatnya. Nah, itu yang arif bijaksana tadi. Sahabat harus ngerti. Jadi inilah dia, siapapun sahabat
dia adalah pelajaran. Jadi ketemu siapapun pelajaran. Tidak ada orang yang tidak guru. Semua orang guru. Bahkan dari yang paling jahat, bahkan dari yang terjahat. Dari Fir'aun, Namrud, Iblis, dan lain sebagainya. Itu kan pelajaran-pelajaran buat kita. Yang baik pelajaran untuk ditiru, yang buruk pelajaran untuk introspeksi. Atau kalau bahasanya Konfusius ini, memperbaikinya dalam diriku. Itu maksudnya introspeksi. Karena jangan-jangan temanku kayak gitu itu ketularan aku. Atau jangan-jangan aku juga punya kualitas seperti itu. Kita itu kan sering nembak keluar padahal sasarannya sebenarnya pasnya ya dalam diri kita sendiri. Kita nasihati orang, kamu itu kalau ngomong mbok yang baik, yang jujur, dasar kamu. Ternyata ya kita persis sama dengan yang kita nasihatkan. Harusnya nasihat itu pertama ke arah kita sendiri, tapi kita lupa. Jangan-jangan buruknya sahabat kita itu cerminan kita sendiri. Nah, ini saatnya ya. Jengkel sekali aku punya teman kalau pinjem tidak ngomong-ngomong. Jangan-jangan kita juga sering begitu. Makanya dapat teman yang begitu. Wong teman kita nganggapnya, wah temanku itu suka pinjem tidak ngomong-ngomong. Kalau gitu akulah yang tak pinjem tidak ngomong-ngomong juga lah. Wong kita berarti sama. Itu jangan-jangan cerminan kita. Nah, maka rumusnya Konfusius tadi, selain berdua harus saling memperbaiki, kita juga bisa saling belajar. Siapapun orangnya. Ini rumus penting dalam kita menjalin persahabatan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada quotes. Ketika kita melihat orang-orang yang berharga, kita harus berpikir untuk menyamai mereka. Karena kata Konfusius, belajar yang paling mudah itu imitasi, niru. Jadi kalau kalian bingung cara jadi orang baik gimana ya Pak? Cari orang yang memang baik, tirulah. Ini cara belajar paling mudah. Ada cara belajar yang berat, yaitu mikir sendiri. Ini berat. Jadi mikir hidup ini gimana itu berat, sulit. Jadi tidak usah nekat. Karena ini butuh keahlian, butuh kemampuan, butuh capek, tenaga, dan lain sebagainya. Ada lagi cara belajar ketika kalau ini pahit, yaitu pengalaman. Jadi ada cara belajar meniru, ini paling mudah. Ada cara belajar yang berat, ya berpikir sendiri, berkontemplasi sendiri. Ada cara belajar yang pahit, yaitu nunggu pengalaman. Jadi nunggu pengalaman dapat nilai E dulu baru rajin, itu kan pahit. Ya, mending sejak awal kamu niru temanmu yang kumlot, ditiru, itu kan gampang. Caranya gimana sih kamu bisa dapat nilai A, itu kan tinggal niru. Yang sulit belajar sendiri, mikir sendiri, gimana caranya saya dapat nilai A, itu agak berat. Jadi dalam hidup ini rumusnya 3. Jadi rumusnya orang belajar itu bisa meniru. Ya, itu pengalaman. Jadi ayo. Nah, yang lain harus bisa niru, ada pelajaran. Oke ya. Kalau dipikir sendiri kan mungkin berat itu. Gimana caranya agar gelasnya tertib, ini kan berat. Tapi kalau sudah pengalaman tahu sekarang. Besok mesti kalau mau jalan hati-hati itu lihat ke bawah. Sudah dapat pelajaran. Nah, itu contoh paling mudah. Jadi yang lain niru. Baik, makanya kalau ada yang tanya, Pak, kok ngaji filsafat itu selalu tokoh-tokoh, selalu rujukan-rujukan ke siapa, ke apa? Ya, karena yang lebih mudah itu niru.
Kalau saya disuruh mikir sendiri materi sebanyak itu, mungkin sampai sesi ke-5, ke-10 selesai ngaji filsafat. Mikir sendiri berat. Nah, makanya tak pilih strategi niru tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh besar. Apalagi mengandalkan pengalaman, malah tidak ada materinya nanti. Pengalamanku sempit sekali, tidak penting mungkin. Jadi, oke ya, makanya kalau ketemu orang-orang utama, orang-orang berharga, orang-orang mulia, kita berpikirnya bagaimana caranya aku bisa niru dia. Aku bisa mengikuti dia. Nah, ini cara paling mudah untuk mengkonstruksi diri, membentuk diri kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.